Yohohoho. Hello nakama, kembali lagi di channel Baka Shenchou. Hari ini kita akan membahas teori yang mungkin akan terjadi di One Piece chapter 1094 ke depan. Meninjau tentang chapter kemarin. Chapter 1093 dimulai dengan Luffy yang masih mengendalikan Kizaru dan melemparkannya ke laut. Sementara itu, Vegapunk Atlas, Dr. Vegapunk, Sanji, dan Franky memutuskan untuk mencari Jewelry Bonnie di tingkat Fabrio setelah dia dijatuhkan oleh Kizaru. Jinbe juga melaporkan bahwa dia telah berhasil membawa semua yang diminta Dr. Vegapunk ke kapal Sunny. Di tingkat Fabrio, Bonnie bersembunyi dari marinir setelah diselamatkan oleh Sentomaru dan berhasil bertahan dalam pertempuran dengan mereka. Di tingkat Labo, Zoro dan Lucci terus bertarung, dengan Zoro mengungkapkan bahwa Lucci tidak pantas untuk melawan Luffy. Namun, Lucci percaya bahwa membunuh wakil Kapten Yonko akan menjadi penghiburan yang baik. Sementara itu, Kizaru menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melakukan teleportasi kembali ke Pulau Egeat dan menciptakan banyak klon cahaya dari dirinya sendiri. Pertempuran pun pecah, dengan Luffy berhadapan dengan klon-klon Kizaru. Lantas bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke inti pembahasannya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ora Luffy. Dalam chapter sebelumnya, terlihat bahwa Kizaru lebih fokus pada misi yang diberikan oleh Gorosei, yaitu menghabisi Dr. Vegapunk. Namun, ketika Luffy melemparkannya ke laut, Kizaru langsung menyerang Luffy dengan kloningan cahaya, sementara dirinya asli menuju ruang kontrol untuk menghadapi Vegapunk. Sayangnya, upaya Kizaru untuk membunuh Vegapunk gagal, karena Vegapunk sudah pergi menggunakan Fabio Face, kapal miliknya. Selanjutnya, Kizaru mencoba menyerang kapal yang digunakan oleh bajak laut topi Jerami, tetapi Luffy menghalangi aksinya. Namun, yang paling menarik dalam pertarungan ini adalah saat Kizaru akhirnya memperlihatkan teknik baru. Dalam pertarungan dengan Luffy, Kizaru menciptakan beberapa cloning dari dirinya sendiri. Cloning-cloning ini mampu melukai Luffy menggunakan pedang cahaya. Fenomena ini memiliki kemiripan dengan konsep fisika kuantum yang disebut sebagai superposisi kuantum, di mana benda dapat berada di tempat yang berbeda secara bersamaan. Kizaru adalah pemakan buah iblis Logia, yang memungkinkannya untuk mengubah dirinya menjadi cahaya dan menciptakan sinar laser serta berbagai bentuk cahaya lainnya. Namun, menciptakan kloningan yang dapat bergerak sendiri tanpa harus dikendalikan adalah tingkatan yang lebih tinggi dari kemampuan buah iblis tersebut. Hal yang menarik adalah apakah ini merupakan tanda bahwa Kizaru telah mencapai tingkatan tertentu dalam penggunaan buah iblisnya. Oda Sensei belum menjelaskan secara rinci tentang buah iblis Logia milik Kizaru. Namun, kita tahu bahwa sebuah buah iblis bisa mencapai awakening, yang memungkinkan pengguna untuk mengubah lingkungan sekitarnya menjadi benda yang terkait dengan buah iblis mereka. Contohnya adalah buah iblis milik Doflamingo dan Katakuri. Mereka bisa mengubah area sekitarnya menjadi benang dan mochi, sesuai dengan buah iblis mereka. Oleh karena itu, buah iblis Kizaru juga seharusnya memiliki kemampuan untuk mengubah area sekitarnya menjadi cahaya. Ini mungkin akan memberinya keuntungan besar dalam pertarungan, seperti membuat area yang penuh dengan cahaya yang akan membuat musuh kesulitan melihat, atau bahkan menyerang dengan sinar laser dari segala arah. Kizaru adalah salah satu karakter yang memiliki pertahanan terkuat dalam dunia One Piece. Dia adalah cahaya itu sendiri, yang merupakan materi paling cepat di dunia. Dia bisa menghindari hampir semua serangan, termasuk serangan dari Gear Forward milik Luffy. Bahkan, dia memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Ketika dia bertarung melawan Sentomaru, yang mengklaim memiliki pertahanan terbaik di dunia, Kizaru mengatakan bahwa orang tidak boleh meremehkan pertahanannya. Pertahanan Kizaru sangat berbeda dengan Kaido, yang memiliki ketahanan tubuh yang sangat tinggi. Bahkan serangan dari Gear Forward Luffy tidak memiliki efek apapun pada Kaido. Namun, Kizaru tetap tidak terpengaruh oleh serangan Luffy, bahkan dalam wujud Gear Forward. Pertarungan antara Luffy dan Admiral Kizaru akan menjadi salah satu pertarungan yang paling menarik dalam serial ini. Kizaru adalah lawan yang sangat kuat, dan kemampuannya yang terkait dengan cahaya membuatnya sangat sulit dihadapi.
Kizaru juga memiliki kemampuan untuk menggunakan haki Kembun Shoku, yang memungkinkannya untuk melihat masa depan. Dia adalah lawan yang sangat berbahaya, dan Luffy harus mencari cara untuk mengimbangi kecepatan dan kekuatannya. Dengan pertarungan ini, mari nikmati bab yang penuh aksi di Pulau Egghead ini. Pertarungan antara Luffy dan Admiral Kizaru akan menjadi salah satu pertarungan yang sangat seru dalam dunia One Piece. Saat kedua kru topi jerami mencapai Fabrio Island, mereka bertemu dengan pasukan angkatan laut yang berada di sana. Sanji dan Franky siap untuk bertarung melawan mereka. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika para pasifista, yang sebelumnya diambil alih oleh Atlas, kembali ke pihak Vegapunk. Hal itu membuat situasi semakin menegangkan adalah kehadiran salah satu Gorosei di pulau tersebut. Vegapunk dan Atlas, yang sebelumnya merasa memiliki otoritas tertinggi di pulau, sekarang tersadar bahwa ada pihak yang lebih tinggi daripada mereka. Gorosei memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan kehadirannya membuat Vegapunk sangat terkejut. Pertarungan epik antara Luffy dan Kizaru masih berlanjut. Kizaru awalnya tidak serius dalam pertarungan, tetapi dia kemudian memutuskan untuk menghadapi Luffy secara serius. Kizaru menciptakan banyak klon dari dirinya sendiri dan melancarkan serangan ke arah Luffy. Namun, Luffy berhasil mengalahkan semua klon tersebut. Luffy kemudian menggunakan teknik baru dari Gear 5 yang disebut Galaxy Impact. Tinju ini sangat kuat dan dilapisi dengan haki. Kizaru mencoba untuk menahan serangan ini, tetapi pertahanannya hancur dan dia terlempar jauh. Pulau Elbaf juga akan menjadi medan pertempuran. Hajrudin, salah satu kapten divisi armada topi jerami, telah mengajukan diri sebagai prajurit yang akan membantu melawan angkatan laut di pulau tersebut. Ini menandakan bahwa pertempuran besar antara bajak laut topi jerami dan angkatan laut akan segera terjadi. Akhirnya, chapter ini menyisakan misteri seputar Kuma. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat yang tidak terduga. Kuma terlihat dalam keadaan terluka, dan sepertinya dia memiliki rencana besar yang melibatkan Im Sama, pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Dilansir dari Sportskida, spekulasi chapter 1094 akan membawa perubahan tak terduga dalam pertempuran di Pulau Egghead. Saint Jaeger-Chia Saturn, yang memiliki otoritas tinggi sebagai anggota Gorosei, muncul dan mengambil alih situasi. Dengan otoritas yang lebih tinggi daripada Vegapunk, Saturn memerintahkan pacifista untuk bertindak. Hal ini mengubah seluruh dinamika pertempuran, dan dapat menyulitkan topi jerami untuk mempertahankan kendali atas situasi di Pulau Egghead. Kizaru dan Luffy juga mungkin akan memanfaatkan perubahan ini untuk melakukan comeback dalam pertempuran mereka melawan Luffy dan Zoro. Meskipun topi jerami tidak mungkin menyerah begitu saja, chapter 1094 membawa perubahan signifikan dalam cerita ini, dan pembaca dapat menantikan bagaimana para karakter akan menghadapinya. Apakah topi jerami dapat mempertahankan kendali mereka, atau apakah Saint Jaeger-Chia Saturn akan menjadi penghalang yang tak terkalahkan? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Dengan pertempuran yang semakin memanas dan intrik politik yang semakin rumit, One Piece tetap menjadi salah satu manga paling menarik dan tak terduga yang pernah ada. Yohohoho. Sekian teori singkat One Piece chapter 1094. Disclaimer, sebagian video ini adalah teori dan hiburan semata, tanpa ada maksud menambah, mengurangi atau mengubah isi cerita One Piece karangan Eiichiro Oda. Jangan lupa like and subscribe channel ini sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang dan rajin posting. Yohohoho.